Teman-teman, pada saat kita memilih Palmon di dalam satu squad itu perlu kita perhatikan beberapa hal guys. Karena banyak yang memilih Palmon hanya berdasarkan dari elemen atau rarity-nya. Tapi gak benar-benar melihat dari role dari tiap Palmon itu sendiri. Akibatnya, squad itu terlihat kuat di power. Tapi ketika battle, performanya itu justru terasa aneh. Nah, bahkan sering kalah dari squad yang powernya itu lebih rendah. Nah, di video ini, aku ingin bahas khusus untuk role awareness dari Palmon elemen Earth, supaya kita bisa memahami sebenarnya fungsi dari tiap Palmon itu di dalam squad itu seperti apa. Sebelum kita memulai, untuk Palmon satu persatu, ada satu hal yang perlu kita ingat terlebih dahulu tentang sistem dari squad di Palmon Survival. Ya, dengan komposisi di dalamnya Palmon Survival itu terdapat 7 slot Palmon. Nah, 3 untuk Palmon di bagian frontline dan 4 Palmon di bagian backline. Frontline ini biasanya berfungsi untuk menahan damage, membuka fight, dan menjaga formasi tim. Sedangkan untuk backline ini kan ada 4 ya guys ya. Biasanya berfungsi untuk damage dealer, support, atau utility. Masalahnya guys, banyak player itu menyusun squad itu hanya berdasarkan dari elemen. Padahal elemen sendiri itu sebenarnya punya fungsi yang berbeda. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah sistem dari elemennya sendiri guys. Di dalam squad itu seperti apa? Sebenarnya ada 2 hal pengaruh besar ya. Yang pertama adalah elemen sinergi. Nah, ini kalau kita deploy Palmon yang sama ya, minimal 3 Palmon atau lebih, itu kita bisa mendapatkan buff tambahan untuk Palmon yang memiliki elemen tersebut guys. Nah, yang kedua adalah counter elemen. Ya, ini kita bisa memiliki keuntungan damage pada saat kita mengcounter elemen tertentu. Semisal contohnya adalah Palmon Earth ini ya. Elemen Earth ini bisa mengcounter elemen elektrik. Tapi kita juga bisa di-counter sama elemen fire guys. Jadi memilih elemen itu memang penting. Tergantung kita lihat lawan kita ini siapa, elemennya apa. Nah, tapi yang sering dilupakan adalah elemen itu tidak selalu menentukan role dari Palmon itu sendiri. Dan ini yang sering terjadi pada saat kita menyusun Palmon. Ini adalah Palmon Earth. Ya, kita akan membahas untuk Palmon Earth kali ini. Tapi yang aku bahas adalah UR-nya guys, yang biasanya kita gunakan sebagai combat. Tapi kalau yang untuk SSR dan SR itu biasanya kita pakai sebagai walker. Kita gunakan di dalam bangunan, di dalam camp kita guys. Nah, Earth itu identiknya itu kayak tank ya, karena tanah ya. Tapi di dalam game Palmon Survival itu bukan seperti itu guys ya. Jadi walaupun elemennya Earth itu dia memiliki role yang beragam. Ada yang berfungsi sebagai tank, ada yang berfungsi sebagai damage dealer, ada yang lebih fokus ke utility, dan ada juga yang menjadi support. Nah, jadi kalau kita hanya melihatnya elemennya aja, kita itu bisa sangat mudah salah menyusun komposisi squad guys. Sekarang kita coba lihat satu persatu role dari Palmon Earth ini. Pertama kita mulai dari Palmon yang cocok bagian frontline. Ada si Mammoth. Nah, Mammoth ini bisa dibilang berfungsi sebagai inisiator dari tank ya. Dia ini memiliki kemampuan yang charge-nya ini yang bisa mengenai beberapa musuh sekaligus dan memberikan efek stun guys. Artinya perannya bukan hanya menahan damage, tapi juga membuka fight dan mengganggu formasi lawan. Nah, Mammoth ini bukan damage dealer, tapi fungsi utamanya adalah disruptor di frontline. Lalu yang kedua ada statue. Wah, ini menarik ya. Jadi statue itu dia tuh termasuk defensive support tank. Dia juga ngedefend, dia juga ngesupport guys. Skillnya ini bisa ngurangin damage yang diterima oleh tim, terutama di barisan bagian depan. Artinya perannya ini lebih ke menjaga kestabilan dari frontline-nya guys. Nah, dia ini bukan termasuk Palmon yang memberikan damage besar ya, tapi lebih ke memperkuat pertahanan squad kita. Untuk Palmon tank Earth yang ketiga ada si Jilen. Nah, kalau kita bicara tentang tank utama di dalamnya Earth Element, biasanya si Jilen ini yang paling menonjol guys ya. Kenapa? Karena dia memiliki sustain yang tinggi, terus kemampuan dia untuk menahan damage itu bisa dalam waktu yang lama. Nah, jadi dalam banyak squad Earth itu si Jilen ini biasanya berfungsi sebagai main tank atau tank utama guys.
Sekarang kita masuk di Palmon Earth yang berfungsi sebagai damage dealer ya. Itu yang pertama ada Salamantis guys. Nah, Salamantis nih bisa dibilang salah satu damage dealer. Itu menjadi yang utama di dalam elemen Earth. Kenapa? Karena dia memiliki skill multi hit yang cukup konsisten. Nah, selain itu dia itu juga bisa memberikan efek tambahan untuk meningkatkan damage terhadap musuh. Nah, artinya Salamantis ini sering menjadi core damage dalam squad Earth. Lalu untuk damage dealer yang kedua itu ada si Surveillance guys. Ini lebih cocoknya disebutnya ini Assassin Damage Dealer. Ya, skillnya dia ini memungkinkan kalau dia ini bisa melakukan serangan cepat dan memberikan burst damage. Ya, ini cocok banget kalau buat teman-teman yang suka mainnya burst damage ya. Nah, perannya dia ini biasanya lebih fokus menyerang ke target tertentu guys, terutama ke backline-nya musuh. Jadi dia bisa backdoor gitu. Dia bukan kayak main carry ya, tapi dia lebih cocok sebagai secondary damage dealer. Yang ketiga untuk damage role itu ada si Babum ya. Jadi dia ini berada di antara tank dan DPS atau yang biasanya kita sebut sebagai bruiser guys. Jadi dia ini punya damage yang cukup kuat untuk duel atau one by one, dan juga dia ini memiliki efek stun juga. Perannya biasanya lebih cocok sebagai Vector sih, karena dia ini membantu untuk frontline. Sekarang selanjutnya ada utility role guys. Palmon Earth pun juga punya ya. Oke. Ya, itu si Wizard. Ya, ini Wizard ini gak cuma memberikan efek damage, tapi dia juga memberikan efek debuff yang bisa mengurangi attack-nya lawan guys. Jadi dia ini cukup efektif kalau kita pakai untuk melemahkan carry dari si lawan. Nah, jadi perannya dia itu bukan cuma sebagai DPS doang ya, tapi dia tuh lebih ke damage dengan efek kontrol. Untuk yang terakhir dari role-nya ada support guys, yaitu Oleana. Ini adalah Palmon yang keluar pada saat di season kedua ya. Jadi di minggu keberapa baru dia keluar kalau kita udah bisa menguasai Sanctumnya. Oke, jadi Oleana ini bisa memberikan buff untuk meningkatkan HP ke seluruh Palmon di dalam squad. Ya, artinya dia ini membantu meningkatkan sustain untuk tim secara keseluruhan guys. Jadi kalau dibilang Oleana ini lebih cocoknya itu berada di backline sebagai support sustain. Sekarang kita akan bahas untuk komposisi squad dari Palmon Earth. Ya, jadi kalau di dalam squad ya itu kesalahan yang sering umum terjadi itu adalah terlalu banyak memasukkan Palmon tank ke dalam satu squad di Earth ya. Contohnya semisal squadnya itu berisi seperti Mammoth, Statue atau Jilen guys. Nah, ketiganya itu memang kuat sih kalau di pertahanan, tapi jika kita terlalu banyak tank, squad akan berkurang damage-nya. Akibatnya fight menjadi terlalu lama dan sering kalah melawan squad yang memiliki damage yang lebih tinggi. Nah, contohnya kalau teman-teman yang suka bermain di elemen Earth ya, itu frontline itu lebih bagusnya itu ada Mammoth. Ya, ini dengan asumsi adalah kalian memiliki Palmon Earth ini lengkap ya guys, punya semuanya untuk Palmon Earth-nya ya. Kalau aku belum punya semuanya, Mammoth aku belum punya guys. Ya, jadi di frontline itu ada Mammoth, ada Jilen, ada Babum. Itu bagus kalau kalian letakin di bagian frontline. Lalu di backline-nya kalian bisa pasang seperti Salamantis, Surveillance, Wizard, dan Oleana. Nah, dengan komposisi yang seperti ini guys, kita itu bisa memiliki tank, juga ada damage dealer-nya, debuff, dan support. Jadi squadnya itu menjadi lebih seimbang gitu guys. Dan belum lagi kita dapat buff dari elemen sinerginya. Itu berapa persen tuh, cukup gede itu. Nah, di sini sampai 30%. Itu gede guys kalau kita menggunakan satu squad itu satu elemen. Kesimpulan penting dari pembahasan kita kali ini adalah elemen itu memang penting untuk sinergi, tapi kekuatan dalam squad itu guys sebenarnya tuh ditentukan dari komposisi dari role setiap Palmon ya. Jadi kalau kita bisa memahamin role dari setiap Palmon, itu akan membantu kita untuk menyusun squad yang jauh lebih stabil di dalamnya battle guys. Nah, kalau teman-teman biasanya menggunakan Palmon Earth, coba deh perhatiin terlebih dahulu komposisi untuk squad kalian tuh seperti apa guys. Apakah sudah seimbang? Ya, atau justru terlalu banyak tank. Ya, menariknya ya juga kalau kalian share di komentar squad untuk Earth ya yang biasanya kalian gunakan, ya siapa tahu bisa jadi referensi untuk player lainnya juga guys ya. Kalian bisa isikan aja di kolom komentar ya guys ya.
Oke, kalau video ini bermanfaat, kalian jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian di satu server kalian, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya yang tentu nanti kita akan membahas untuk elemen lainnya guys. Oke, sampai jumpa lagi dan bye-bye guys.